Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di malam ke-15 ini di Masjid Al-Kautsar yang selalu memberikan pencerahan-pencerahan ustadz-ustadz yang datang. Ya, hari ini, malam ini kita kedatangan Ustadz Ali Rahmat dari Al-Azhar Kebayoran Baru yang beliau sering memberi bantuan kepada Masjid Al-Kautsar. Terima kasih Ustaz. Nah, malam ini kita akan mendengarkan bagaimana seluk-beluk sholat Ustaz ya. Kelihatannya memang ini topik yang menarik di Ramadan ini. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada partner kami, yaitu Sisesa Water yang telah dengan continue memberikan support kepada kami. Terima kasih, semoga bisnisnya bisa lebih maju lagi. Amin, Allahumma amin. Tidak panjang lebar, kami berikan waktunya kepada Ustadz Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkaitan dengan sholat ya. Jadi sholat itu kan memang bagian daripada rukun Islam. Dan rukun Islam yang kedua, seorang setelah bersahadat itu wajib melaksanakan sholat. Dan sholat itu adalah amalan yang paling istimewa. Mengapa sholat itu amalan yang istimewa? Karena satu-satunya perintah di dalam rukun Islam yang 5 itu, yang Allah panggil langsung Rasulullah adalah sholat melalui peringatan Isra Mi'raj. Kalau untuk zakat, untuk haji, itu Allah tidak panggil Rasulullah, cukup turun ayat. Tapi kalau sholat, Allah panggil Rasulullah langsung melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka kita sebagai umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, wajib hukumnya kalau kita sudah akil balik, sudah punya kewajiban untuk melaksanakan sholat, wajib kita untuk tidak meninggalkan sholat. Ya, tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu itu. Karena sholat itu tidak ada rukhsahnya, tidak ada keringanannya. Ya, kalau kita misalnya puasa di bulan Ramadan, lalu sakit, kita ada rukhsah, bisa menggantinya di luar bulan Ramadan. Atau kita musafir, berpergian, bisa diganti di bulan Ramadan. Tapi kalau sholat itu tidak ada rukhsahnya. Artinya orang yang dalam kondisi sakit sekalipun, selama dia masih sadar, selama dia masih berakal, maka wajib hukumnya dia untuk melaksanakan sholat. Kalau dia bisa sholat sambil berdiri, berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, ya berbaring. Ya, makanya ini kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Bahkan orang di rumah sakit yang sakitnya sangat parah, selama dia masih sadar bahwa ada waktu sholat yang harus dia lakukan, maka wajib hukumnya dia untuk bisa melaksanakan sholat. Ini pentingnya melaksanakan sholat. Di samping itu juga sholat ini di samping tiang agama, sebenarnya yang butuh sholat itu kita. Allah kita sholati, istilahnya kita ibadahi, kita sembah, ataupun tidak kita sembah, tidak akan mengurangi kemahebatan Allah. Ya. Justru yang butuh sholat itu kita. Kenapa? Hakimis sholat kali zikri. Dirikan sholat untuk mengingat Allah. Nah, ketika kita mengingat Allah, maka itu akan berdampak kepada diri kita sendiri. Maka orang yang sholat, biasanya hidupnya akan lebih tenang ketimbang orang yang tidak sholat. Kenapa? Karena dia berkomunikasi terus dengan Allah. Minta petunjuk terus dengan Allah, minta pertolongan terus sama Allah. Tapi orang yang jarang-jarang sholat, apalagi dia tidak sholat, itu bagaimana dia mau mendapatkan pertolongan Allah kalau seandainya dia tidak berkomunikasi dengan Allah. Dia tidak mohon petunjuk sama Allah, tidak minta tolong sama Allah. Maka kalau kita ingin hidup bahagia di dunia ini, ingin hidup tenang di dunia ini, ya salah satu jalan yang harus kita lakukan adalah dengan menegakkan sholat. Yang paling penting seperti itu. Di samping itu juga tadi disampaikan juga bahwa sholat itu bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kenapa kok sholat itu bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar? Karena orang yang sholat itu, dia akan melaksanakan sholat dalam satu hari 5 waktu. Nah, ketika dia 5 waktu, paling tidak nih, ketika dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan keji dan perbuatan dosa itu minimal, itu direm ketika ada waktu sholat. Jadi ketika ada waktu sholat, dia ingat lagi Allah gitu.
Nah, ketika dia ingat sama Allah, maka dia akan berupaya untuk, walaupun mungkin belum meninggalkan sama sekali, paling tidak mengurangi. Nah, lama-kelamaan itu diharapkan ketika dia mengurangi perbuatan keji dan perbuatan mungkarnya, lama-lama perbuatan keji, perbuatan mungkar itu tidak lagi dilakukan sama dia. Ya, karena orang yang sholatnya baik, dia berdampak baik kepada dirinya, maka akan merubah perilakunya, akan merubah sikap hidupnya, akan merubah dirinya menjadi orang yang lebih baik. Makanya kalau Bimbo itu bilang ada sajadah panjang gitu, itu kan maksudnya Bimbo apa? Nilai-nilai sholat itu jangan berhenti sampai di tempat kita sholat doang. Jangan cuma berhenti sampai di masjid, jangan berhenti cuma sampai di musola, atau sekedar berhenti di tempat sajadah kita sujud. Artinya sajadah panjang itu di mana aja gitu. Ya, di mana saja, mau di kantor kayak, mau di tempat kerja kayak, mau di tempat usaha kayak, mau di sekolah kayak, mau di universitas, mau di tempat kuliah. Itu sajadah panjang itu dihamparkan terus. Maksudnya apa? Nilai-nilai sholat itu dibawa tidak cuma pada saat kita sholat, selesai sholat dimanapun, hendaknya nilai sholat itu tercermin di dalam diri kita. Jadi itu yang diharapkan dari sholat itu bisa mencegah orang dari perbuatan yang keji dan perbuatan. Terima kasih Ustadz, Sama-sama. pencerahannya sangat bagus. Berarti memang sholat itu ibadah yang spesial, banyak spesialnya Ustadz ya. Tadi bahwa perintahnya langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tidak ada rusuhnya ya. Ketika sakit kita harus sholat, ketika musafiran kita harus sholat, seperti keluar negeri juga sholat, kan begitu ya. Kemudian juga membuat hati yang tenang ya, dan masih banyak lagi. Mari teman-teman jamaah semua, kita fokuskan rukun Islam yang kedua. Tidak ada kata yang susah kecuali dari diri kita sendiri. Maka kita harus niatkan bahwa sholat itu mudah, sholat itu adalah kebutuhan kita, dan sholat itu membuat kita bahagia. Dan mungkin harapan untuk bangsa Indonesia, panjangkanlah sajadah ini sehingga korupsi-korupsi bisa berkurang, pungli-pungli bisa berkurang, begitu ya Ustaz ya. Kita doakan semoga negara ini juga semakin maju. Adik-adik kita sekolahnya lebih mudah dan pintar-pintar semua. Demikian kami dari Masjid Al-Kausar, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada Sisesa Water. Semoga kerjasama kita bisa berlanjut terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.